Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matludi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, adzabun alim, yang berarti bukan nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar.
bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya, harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kudrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, dahulunya aman dan tentram, gemah, ripah, loh jinawi. Namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir, batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, thariqah qadiriyah naqsyabandiyah. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin.
Patapan Suryalaya, 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan. Tertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Kata-kata mutiara: jangan membenci ulama yang sejaman, jangan menyalahkan ajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan meninggalkan tempat ketika tersinggung oleh orang lain, harus menyayangi orang yang membencimu. Pangersa Guru Almarhum wa bibarakati Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.